Baik, saya memperkenalkan diri. Saya sebagai mahasiswa praktek mengajar pada pendidikan profesi guru Universitas Algorio. Jadi pada pertemuan kali ini saya bertindak sebagai praktek guru, sebagai mahasiswa pada pendidikan profesi guru Universitas Algorio. Nama saya Labarian SPD. Ingat ya? Ya, Pak. Ucapkan salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu pelajaran adalah kepada guru katanya keyakinan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Sebelum masalah tadi, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan salah satu dari kalian memimpin lagu apa tadi ya? Sorak-sorak semua berdiri. Silakan berdiri. Sorak-sorak bergembira, Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Kembali ke tempat. Jadi silakan dulu kembali ya. Sebelum kita ke materi, mohon tenang ya. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, saya harap pada proses pembelajaran ini kita serius. Karena apa? Kenapa Anda belajar? Supaya mendapatkan ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan cita-cita kalian. Betul tidak? Betul. Baik. Saya absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa ya? Meskipun Muhammad Ayafani. Apa alasannya, sakit atau Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sakit lagi izin. Ayah Faredi izin meski dia sakit. Oh ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, Pak. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang pengaruh kemajuan untuk tatanan teknologi dalam negara kita dari segi positif. Ada yang masih ingat atau ada yang bisa jawab pengaruh apa kemajuan teknologi itu dalam bidang ekonomi? Siapa yang bisa? Pengaruh positif dan ekonomi. Bidang ekonomi, pengaruh positif dalam bidang ekonomi. Silakan. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Bagus, berarti Anda masih ingat pelajaran. Betul ya? Ya, Pak. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran itu, masih dulu yang sama. Silakan lihat bukunya.
Pegang buku. Baik. Di pelajaran kita kali ini masih pada pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator yang kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, mengidentifikasi pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek politik, mengidentifikasi pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi, mengidentifikasi pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek sosial budaya, mengidentifikasi pengaruh negatif kemajuan iptek dalam pertahanan keamanan. Kemudian kita akan memilih strategi mengatasi berbagai pengaruh negatif kemajuan iptek dan mengidentifikasi sikap selektif dalam menanggapi berbagai pengaruh kemajuan. Ada yang paham itu? Ada yang bertanya? Ada di buku ya? Ya. Baik. Pada pembelajaran ini kita akan diskusikan hal-hal atau pengaruh negatif kemajuan iptek itu sendiri dalam berbagai bidang melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TPACK. Melalui tayangan PTT ini peserta didik diharapkan mampu: 1. Menyikapi pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengidentifikasi dari berbagai sumber dengan menggunakan high order thinking skills atau HOTS tentang pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Menyelah data dari berbagai sumber tentang pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan 5. Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan ini kita akan proses dalam diskusi sesuai dengan permasalahan kelompok masing-masing. Oke, tenang ya, kita mulai lagi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan diskusikan sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk pada pertemuan yang lalu. Oleh karena itu, silakan dulu berasakan kelompoknya. Ayo. Oke, sudah ya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, oke, kita mulai lagi ya, fokusnya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita diskusikan permasalahan atau masalah yang telah Bapak Guru paparkan tadi. Oleh karena itu, masing-masing kelompok saya akan berikan lembar kerja peserta didik atau KPD untuk didiskusikan bersama. Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi. Silakan menggunakan handphone, boleh ya Pak. Silakan berdiskusi. Semua harus aktif ya. Karena dalam proses diskusi ini saya akan nilai mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Silakan menggunakan handphone, boleh. Ya. Jangan
Mau dimakan itu? Atau kita carikan di rumah. Satu, memudahkan masyarakat. Sekali lagi jangan lupa yang Anda cari adalah, yang saudara-saudara cari adalah pengaruh negatif kemajuan itu. Salah satu dampak kesimpulannya bahwa banyak keuntungan banyak manfaat dari Dapat jawabannya?
Sekali lagi saya ingatkan, semua harus aktif. Ya, Pak. Apa guru menilai mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Ya, Pak. Yang pertama kali saya Waktu diskusi selesai. Ya, oke ya, Pak. Sekarang saatnya presentasi hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Saya cek ya, tidak harus kelompok satu, boleh? Baik. Saya mulai dari kelompok ganjil, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Permasalahannya apa tadi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Labar Lenis dan teman-teman sekalian yang telah mengizinkan kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami pada siang hari ini. Materi kami tentang pengaruh negatif kemajuan itu bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara dituju dari aspek sosial budaya. Perkenalkan, nama saya Mutia Afiza sebagai moderator dan rekan sebelah kiri saya Apriliani sebagai pembaca materi, dengan sebelah kanan saya Odisi Syamaya, Cinta Sari, Almawada, baca materi, Nasabetibaya sebagai pembaca materi. Baik, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan dibacakan oleh Apriliani. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Juga adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. 5. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat
niru model pakaian yang bisa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya. Nah, semakin mudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. 7. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 4 terhadap rekomendasi tadi dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya. Ada tanggapan di kelompok 4, 2, 1. Ada ya? Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pengaruh kemajuan iptek pengaruh negatif ya dalam bidang ekonomi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat berbangsa bernegara ditinjau dari aspek ekonomi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Keitaran Semanakali dan teman saya atas nama Firman sebagai baca materi. Saya atas nama Wadi Mutara Isyahani. Saya Wadi Alfa Iqbal Zahra. Saya Muhammad Farul Ijat. Saya Fadila Maria. Saya Muhammad Ilham. baiklah, untuk membersihkan waktu kami akan mulai yang akan dibacakan oleh Firman Teno. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau mendekat pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan menjadi secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator. Pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semaksimal kurang. Kooperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja di kolom padat karya makin ditinggalkan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja paparan dari hasil materi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapatnya, kami persilakan. Disilakan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada tanggapan? Baik, kelompok 1 kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya yang menuntut Kapolda dari perwakilan kelompok 1. Tadi pada poin keempat terdapat kalimat pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Pertanyaannya, mengapa pemerintah hanya berperan sebagai regulator pengaturan ekonomi? Langsung saja, silakan. Mungkin izinkan kami mendiskusikan pertanyaan ini. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya, mengapa pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar? Karena kemajuan iptek, pemerintah hanya dapat menjadi regulator pengaturan ekonomi atau pembuat peraturan ekonomi yang pada akhirnya
di pasar tidak akan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena harga yang ditentukan di tiap-tiap daerah itu berbeda, sehingga peraturan yang dibuat pemerintah tidak dilaksanakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itu jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok penanya. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kedua. Jawabannya saya terima dengan baik. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya dari kelompok 1, 3, dan 4? Ya ada ya? Kembali ke moderator. Saya kira sudah tidak ada lagi yang bertanya. Thank you for your attention. Terus kembali balik untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan kelompok 4. Kelompok 4 mana kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, saya Siti Marsha Sabari sebagai moderator dan Sultan Tegar Bagaskara sebagai pembaca materi dan Muhammad Ali Rasyadil Zufardanka sebagai media pertanyaan. Di sini kami mendiskusikan tentang pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ditinjau dari aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Yang lain dengarkan baik-baik. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan dan secara umum yaitu akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat yang dalam menjaga keamanan, keterlibatan dan kedaulatan negara semakin berkurang. Dan silakan kembalikan kepada moderator. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Silakan kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu mengapa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya serahkan kepada Muhammad Salih menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa kemajuan iptek dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat. Kemajuan iptek dapat menimbulkan tindakan anarkis karena dengan perkembangan iptek yang sangat maju sekarang dapat mempermudah semua orang mengakses internet dengan sangat cepat dan mudah, yang akan menimbulkan suatu informasi dengan begitu cepat dan diterima oleh banyak orang tanpa diselidiki dulu lebih lanjut dan akan menimbulkan tindakan anarkis dalam masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada penanya. Tanggapannya? Terima kasih atas jawaban yang diberikan kelompok 4. Jawaban tersebut saya terima dengan baik. Silakan kalau ada yang bertanya. Bagaimana cara menjaga tindakan anarkisme dalam bidang iptek? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang lain tenang, dengarkan ya. Silakan kepada Muhammad Ali Rasyadil Zufardanka untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara Anda untuk mencegah tindakan anarkis. Cara kita untuk mencegah tindakan anarkisme yaitu dengan cara kita sebagai masyarakat perlu menyaring lagi informasi-informasi yang ada di media sosial atau di internet yang ada saat ini, sehingga kita tidak mudah untuk terpengaruh dengan berita-berita yang ada saat ini. Sekian. Kembalikan kepada penanya. Terima kasih moderator, jawabannya saya terima dengan baik. Terakhir kelompok 1 silakan. Yang lain tolong dengarkan. Yang lain fokus dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam aspek politik. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Naimi Kapsitotaya Sapa sebagai moderator dan sobat saya Mode sebagai penulis pertanyaan. Saya Natasha Sajda Rahman sebagai penjawab pertanyaan. Saya Nadia Ramadhani sebagai penjawab pertanyaan. Saya adalah Febriani sebagai penjawab pertanyaan. Saya lagi membaca adalah sebagai baca baca. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saudara Raihan untuk membacakan materi kami. Dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang politik. Yang pertama, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dampak akan kebebasan. Yang kedua, muncullah gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang menggoyahkan NKRI. Dan yang terakhir, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, saya persilakan. Saya persilakan kelompok dua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu, apa contoh gerakan-gerakan radikalisme? Apa contoh gerakan radikalisme yang dapat mengancam stabilitas negara? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Silakan kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok satu. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, apa dorongan seseorang dalam melakukan tindakan radikalisme dan terorisme, dan Dorongan seseorang untuk melakukan tindakan radikalisme dan bagaimana pemerintah mengetahui awal-awal dari gerakan tersebut? dan bagaimana pemerintah mengetahui awal dari gerakan tersebut. Nah, baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tiga. Menurut saya ini pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu dan masuk dalam materi kami. Yaitu pertanyaannya, apa dorongan seseorang untuk melakukan tindakan radikalisme dan bagaimana pemerintah mengetahui awal dari pergerakan tersebut. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu pengertian radikalisme. Radikalisme ini yaitu tindakan melawan hukum untuk mengubah sistem, bukan secara gradual melainkan secara radikal dengan menggunakan instrumen kekerasan. Kalau misalnya dalam bidang iptek, mungkin dia menggunakan teknologi, misalnya sosial media. Kemudian bagaimana apa dalam seseorang untuk melakukan tindakan radikalisme tersebut? Biasanya tindakan radikalisme ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia akan mencoba meretas situs negara, kemudian dia akan menjual data tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian bagaimana pemerintah mengetahui awal dari pergerakan tersebut? Dalam suatu pemerintahan ada namanya sistem, ada yang bertugas untuk menjaga sistem pertahanan dan keamanan negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi apabila sudah ada orang tersebut mengetahui jika ada yang tanda-tanda bahwa data milik negara itu ada yang diretas, maka pemerintah akan mulai melaksanakan aksinya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah jawaban dari kami. Saya kembali kepada penanya. Jawabannya saya tadi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat banyak pengaruh negatifnya. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial, salah satu kemajuan TK adalah hari ini adalah kemajuan dan berkomunikasi. Sehingga ada istilah dunia dalam genggaman. Semua kejadian di belahan dunia manapun kita bisa tahu lewat media sosial. Itu merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, semua berita yang kita dapat
kita harus selektif. Apalagi kalau berita itu berisi tentang hasutan ataupun berita bohong. Kita percaya kita edarkan ternyata hasutan sehingga menimbulkan suatu tragedi. Itu ya? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Terima kasih atas diskusi kalian. Saya apresiasi sekali. Semoga bermanfaat. Terakhir, saya akan evaluasi. Ya, apakah kalian memahami tadi atau tidak? Untuk evaluasi pembelajaran ini, soalnya Pak Guru sudah kirim di web. Silakan buka HP dan kerjakan. Jangan lupa tulis nama mata pelajaran hari ini. Kemudian tanggal hari ini ya. Oke, silakan kerja. Jangan kerja sama ya. Iya, Pak. Jangan klik dia. Oke. Ada 5 nomor ya? Ya. Sudah, Pak. Yang sudah kumpul, kumpul berkelompok dan saya ambil sendiri. Ya. Sudah. Baik, nanti hasilnya minggu depan saya akan kirim lewat grup ya. Selanjutnya saya akan refleksi pembelajaran ini sampai di mana pengetahuan yang kamu dapatkan, apakah Anda mengerti atau tidak? Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama. Coret ya, coret. Kalau mengerti di tentangan mengerti, kalau belum mengerti di tentangan belum mengerti ya. Iya, Pak. Dibagi. Jangan lupa tulis nama, bagi dengan teman di belakang. Checklist baik-baik ya, di checklist baik-baik. Di pembelajaran kita saat tadi, apakah ada hal yang tidak dimengerti? Tentangan mana? Baik, sudah ya? Kumpul. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup. Untuk kelanjutan materi ini jangan lupa pelajari bab berikutnya untuk pertemuan ke depan. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga ilmu bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kelanjutan pembelajaran ini jangan lupa minggu depan dibaca bab selanjutnya. Ya, Pak. Sebelum kita pulang, kita hari pelajaran yang dua bersama. Silakan berdiri. Untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa untuk takwa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa semua. Doa selesai. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan pulang.
Iya,